Ya, selamat malam Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini dan juga teman-teman yang dengan setia mengikuti dan mendengarkannya lewat live streaming melalui Facebook atau melalui YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Tribijaya dalam renungan-renungan hati kehadiran Tuhan. Bapak Ibu, God is good. Tuhan itu baik. Amin. Amin. Apakah Tuhan baik buat Bapak Ibu? Yes. Amin. Yes. Bapak Ibu, saya sungguh merasakan Tuhan itu sangat, 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 sangat baik. Nah, Bapak Ibu, siapa yang merasakan apa yang saya rasakan malam hari ini? Saya merasakan ada lingkupan roh yang turun menaungi saya. Dan saya percaya malam hari ini Tuhan juga akan melawat Bapak Ibu. Tuhan akan menjamah setiap Bapak Ibu yang hadir malam hari ini dan mendengarkan apa yang menjadi pesannya. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merasakan ada satu dorongan untuk menyembah, ada damai sejahtera dan sukacita di dalam hati Bapak Ibu. Itu Roh Kudus sedang bekerja. Itu Roh Kudus lagi bekerja. Bapak Ibu, saya boleh bersyukur malam hari ini. Kalau saya merasakan Roh Kudus melingkupi di saya. Dan kuasa Roh Kudus yang sama juga. Pasti melingkupi. Bapak Ibu, Bapak Ibu bersyukur kalau malam hari ini boleh hadir. Dan saya mau sampaikan Bapak Ibu, bahwa penyembahan yang Bapak Ibu naikkan, itu berharga di mata Tuhan. Amin. Penyembahan membuat kita mempunyai akses langsung dengan Tuhan. Ketika Bapak Ibu menyembah Tuhan, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Bapak Ibu akan semakin serupa dengan yang disembah. Bapak Ibu akan menjadi serupa dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan Bapak Ibu, yaitu serupa dengan gambaran anaknya. Itulah kuasa penyembahan Bapak Ibu. Dan saya mau sampaikan itu buat Ibu, Bapak Ibu. Dan Roh Kudus dorong saya untuk katakan itu buat Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu memilih malam hari ini, hadir di dalam Zoom meeting malam hari ini, Bapak Ibu percayalah, setelah selesai dalam Zoom meeting malam ini, Bapak Ibu kan tidak sama lagi. Karena Bapak Ibu sudah berjumpa dengan Tuhan. Dan tidak ada satupun dari Bapak Ibu yang tidak mengalami lawatan Tuhan malam ini. Amin. Bapak Ibu, saya berharap sesuatu terjadi malam hari ini. Dan jangan biarkan malam ini menjadi malam yang biasa-biasa saja. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu membuat sesuatu yang baru dalam hidup kita. Amin. Kasihnya selalu baru setiap hari. Dan akan ada sukacita, akan ada damai sejahtera, akan ada pemulihan, akan ada kesembuhan yang Tuhan berikan untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu alami saat ini, hari-hari ini. Apapun situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, Bapak Ibu tetaplah bersukacita dan percayalah bahwa itu semua Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup Bapak Ibu. Yang tidak memiliki tujuan yang mulia. Meskipun kita kadang-kadang merasa itu tidak baik menurut kita. Tapi percayalah Bapak Ibu. Ketika kita datang menghampiri hadirat, ketika kita datang menyembah, Bapak Ibu akan mendapatkan kelegaan. Bapak Ibu akan mendapatkan penghiburan. Ada pemeliharaan. Ada pengharapan atas semua pergumulan Bapak Ibu. Ada banyak blessing. Ada banyak berkat yang Tuhan sediakan.
ketika Bapak Ibu datang untuk menyembah. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-135. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan arti kehadiran Tuhan yang sudah saya sampaikan melalui link Facebook atau link YouTube yang sudah Pak Hen share lewat WhatsApp Discipleship at Zoom. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan membahas dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-135. Dan malam hari ini saya beri tema, hidupku adalah penyembahan. Bapak Ibu siap terima firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang siap diberkati malam hari ini? Katakan amin dan lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, berapa banyak Bapak Ibu yang mau berkata, hidupku adalah penyembahan. Lambaikan tangan Bapak Ibu. Haleluya. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita mau belajar bersama-sama. Karena beda Bapak Ibu, antara orang yang cuma asal tahu dan orang yang benar-benar tahu dan menghidupinya. Pasti ada bedanya Bapak Ibu. Demikian juga dengan penyembahan. Bapak Ibu, ada orang yang mengerti dan menghidupi penyembahan, ada yang tidak. Bapak Ibu, saya percaya ketika Bapak Ibu mengerti dengan benar dan tahu betul bagaimana seharusnya kehidupan kita, kehidupan seorang penyembah yang benar, maka hal-hal yang luar biasa pasti terjadi. Amin. Bapak Ibu, saya percaya kebenaran yang akan saya sampaikan malam hari ini dan beberapa minggu ke depan akan sangat memberkati Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu akan menjadi orang yang diberkati dan dirahmati oleh Tuhan. Ketika Bapak Ibu melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Nah Bapak Ibu, saya mau memulainya dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang umum. Apa itu worship? What is worship? Apa itu penyembahan? Kalau Bapak Ibu dengar kata worship, apa yang timbul di dalam pikiran Bapak Ibu? Ada yang bilang komunikasi, ada yang bilang sikap hati, ada yang bilang lagu-lagu rohani, musik-musik rohani, kidung pujian, lagu rohani bertempo pelan. Kalau lagu rohani bertempo cepat, itu bukan penyembahan. Atau mungkin Bapak Ibu teringat dengan momen ketika beribadah dan merasakan hadirat Tuhan. Kemudian Bapak Ibu mengangkat tangan dan menyembah Tuhan. Itulah penyembahan. Nah Bapak Ibu, itu semua betul. Tapi mungkin saya mau memberi sedikit penekanan. Dan saya mau bilang, itu merupakan ekspresi dari penyembahan. Bapak Ibu, ekspresi penyembahan bukanlah esensi dari penyembahan. Nah Bapak Ibu, apa itu esensi? Bapak Ibu, esensi itu artinya sesuatu yang harus ada. Nah, esensi dari penyembahan itu terletak pada sikap hati. Itulah yang Tuhan inginkan. Karena tanpa itu, tanpa sikap hati, tidak akan pernah ada penyembahan yang sejati. Jadi Bapak Ibu, hati yang menyembah itu mutlak harus dimiliki oleh setiap orang Kristen, oleh setiap orang-orang percaya, oleh setiap anak-anak Tuhan, oleh setiap murid-murid Yesus, khususnya oleh setiap umat pilihan, atau oleh mereka yang mau dilayakkan masuk ke rumah Bapa. Amin. Bapak Ibu, hati yang menyembah ini hanya diberikan kepada umat pilihannya. Saya percaya Bapak Ibu adalah umat pilihannya. Amin. Dan tidak diberikan kepada semua orang. Karena mereka yang bukan umat pilihan tidak akan pernah dilatih Roh Kudus. Sebab hanya kepada mereka yang mau menyembah Tuhan, hanya kepada mereka yang menjadi umat pilihan,
dan yang meresponi pembentukan Tuhan, mereka yang akan menerima pimpinan Roh Kudus, sehingga memiliki hati yang menyembah. Bapak Ibu, untuk memiliki hati yang menyembah ini, membutuhkan pergumulan yang panjang, sepanjang umur hidup kita. Nah, kesalahan banyak orang adalah ketika seseorang bisa mengucapkan kata penyembah, kalimat penyembahan, mereka merasa sudah menyembah Tuhan. Ketika mengikuti ibadah dengan menyanyikan pujian yang membuat kata-kata penyembahan, mereka merasa sudah menyembah Tuhan. Tidak Bapak Ibu. Itu hanya sebagian kecil dari penyembahan. Karena penyembahan itu adalah the whole of life. Ketika mereka menyebut kata, misal, haleluya, mereka sudah merasa menyembah Tuhan. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu apa arti kata haleluya? Haleluya artinya let's praise God. Marilah kita memuji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana orang bisa mengajak orang lain untuk memuji Tuhan atau menyembah Tuhan kalau dirinya sendiri tidak memuji dan menyembah Tuhan atau belum memuji dan menyembah Tuhan? Jadi Bapak Ibu, menyembah kepada Tuhan itu harus dengan sikap hati. Dan ini penting untuk dipahami. Menyembah Tuhan itu harus dengan apa Bapak Ibu? Dengan sikap hati. Nah Bapak Ibu, untuk memiliki sikap hati yang menyembah ini, perlu proses pembentukan yang panjang. Sepanjang umur hidup seseorang. Mari Bapak Ibu kita sekarang akan belajar mengenai kata penyembahan ini. Dan kita akan membacanya di dalam Injil Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-8. Injil Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-8. Firman Tuhan mengatakan, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bapak Ibu perhatikan, Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Nah Bapak Ibu, kata menyembah di dalam teks aslinya ditulis dengan kata proskuneo. You shall worship the Lord your God. Proskuneo artinya tunduk. Tunduk di antara dua kaki. Dan kata ini sejajar dengan saka dalam bahasa Ibrani. Arti yang lebih luasnya dikatakan memberi nilai tinggi. Arti harfiahnya sendiri dari kata proskuneo, ada yang mengartikan dengan tukis, mencium. Mencium tangan. Arti mencium tangan adalah memberi satu penghormatan yang sedalam-dalamnya. Dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Jadi Bapak Ibu, proskuneo ini adalah sikap hati. Bagaimana seseorang menghormati Tuhan. Proskuneo adalah sikap hati bagaimana seseorang menghargai Tuhan. Bapak Ibu, tidak mudah seseorang menghormati Tuhan. Ini tidak mudah. Tidak mudah Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Karena dunia sekarang, dunia di sekitar kita ini adalah dunia yang tidak menghormati Tuhan. Dunia yang tidak menghargai Tuhan. Manusia hidup dengan hawa nafsunya. Dan dalam percabulan dan dengan segala kejahatan. Hidup penuh dengan kelicikan. Dan tidak menghargai lagi sesama. Tidak ada kasih. Terjadi pembunuhan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, dari sejak kecil kita sudah dipertontonkan itu. Kita sudah melihat bagaimana dunia mempertontonkan dan memperagakan yang tidak menghormati Tuhan dan tidak menghargai Tuhan.
Dan jarang sekali kita melihat orang yang menghormati Tuhan dan menghargai Tuhan. Sehingga ini semua, baik gaya hidup maupun pola hidup yang dunia pertontonkan, itu telah meracuni kita. Sehingga kita tidak menghormati Tuhan dan tidak menghargai Tuhan. Dan tanpa disadari, telah membentuk hati dan batin yang tidak menghormati dan menghargai Tuhan. Dan inilah yang dicatat di dalam surat 2 Petrus pasal 3 ayat 3. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ketiga mengatakan, surat 2 Petrus pasal 3 ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekan. Yaitu orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekan. Yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Bapak Ibu, pada zaman akhir akan tampil apa Bapak Ibu? Dikatakan akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekan. Inilah orang-orang yang hidup di zaman akhir. Mereka akan muncul sebagai pengejek-pengejek. Artinya mereka tidak sama sekali menghormati dan menghargai Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mengejek Tuhan itu bukan lagi dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Kemudian Bapak Ibu di dalam surat 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai ke 5 dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Setelah lahirnya mereka menjalankan ibadah, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Bapak Ibu, semua ini mengingatkan kita pada peristiwa Nuh. Sebelum Tuhan memusnahkan manusia dengan air bah. Bapak Ibu, mari kita akan membaca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat 5 dan 8 mengatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal ini memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang, binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah Bapak Ibu, sebelum Tuhan mengakhiri sejarah dunia, Bapak Ibu perhatikan, manusia kejahatannya sangat luar biasa. Alkitab mengatakan bahwa kecenderungan dari hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka dikatakan menyesallah Tuhan bahwa Tuhan telah menjadikan manusia di atas muka bumi ini. Dan hal itu memilukan hatinya. Bapak Ibu, inilah zamannya di mana manusia tidak menghormati Tuhan dan tidak menghargai Tuhan. Dan ini terjadi dan terulang dan terulang dan terulang sampai sekarang ini.
dan kita terpapar dengan dosa dan kejahatan masa lalu ini. Sehingga kita pun tidak atau kurang menghormati dan menghargai Tuhan. Sehingga kita tidak bisa menyembah Tuhan dengan benar. Nah Bapak Ibu, jangan berpikir ketika Bapak Ibu menaikkan lagu penyembahan dengan kata-kata, dengan syair, dan dengan kalimat, dengan musik, dan dengan nada yang baik. Itu artinya Bapak Ibu sudah menghormati dan menghargai dan menyembah Tuhan. Itu hanya sebagian kecil Bapak Ibu. Tapi yang Tuhan mau adalah the whole of life. Seluruh hidup Bapak Ibu. Penyembahan kita, penyembahan Bapak Ibu Saudara dan saya itu adalah mempersembahkan seluruh hidup ini. Maka dari itu Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu lewat gerakan 1 jam sekali setiap hari. Lewat gerakan 24 jam di hadirat Tuhan. Let's pray 24 hour in the presence of God. Maksudnya supaya kita mau belajar untuk menghormati dan menghargai Tuhan. Dimanapun kita berada. Selalu menghormati dan menghargai kehadiran. Selalu menghormati dan menghargai hadiratnya. Dan selalu menghormati dan menghargai hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Yaitu dengan menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Dengan selalu hidup kudus. Dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan ini tidak mudah Bapak Ibu. Dan ini perlu perjuangan sepanjang hidup kita. Nah Bapak Ibu, apa yang membuat kita tidak menghormati Tuhan? Apa yang membuat kita tidak menghargai Tuhan? Dosa. Ya, dosa. Dosa di dalam daging dan dosa yang menyangkut jiwa dan percintaan dengan dunia. Ini juga dosa. Bapak Ibu, hati yang menyembah ini, hati yang sampai pada titik kita tidak mengingini apapun. Atau tidak lagi hidup dalam percintaan dengan dunia. Atau tidak lagi hidup dengan kenikmatan dunia. Tentu kalau orang-orang muda atau orang-orang Kristen yang baru, yang masih bayi rohani, belum bisa diajak sampai ke tingkat itu. Tapi kalau Bapak Ibu mau menjadi kekasih Tuhan, Bapak Ibu harus menjadi orang Kristen yang dewasa rohani. Karena syarat untuk menjadi kekasih Tuhan adalah yang sudah dewasa rohani. Dan Bapak Ibu harus berani bayar harga. Bapak Ibu harus sampai berani pada titik tidak mengingini apapun. Jadi yang Bapak Ibu ingini adalah melakukan apa yang kehendaki. Apapun yang Tuhan kehendaki. Dan Bapak Ibu harus berani memaksakan diri. Dan berkata, aku tidak mengingini apapun di dunia ini, Tuhan. Aku hanya ingin melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dan memenuhi rencana-Mu. Bapak Ibu harus bergumul dengan sungguh-sungguh untuk ini semua. Ya, sulit Bapak Ibu. Tapi itu yang Tuhan kehendaki. Terkadang Tuhan diam. Tuhan seakan-akan diam. Ya, tapi kita harus menghormati Tuhan. Dan kita, Bapak Ibu, Saudara dan saya, tidak boleh diam. Jangan diam. Bertanya kepada Tuhan. Apalagi sih yang harus kulakukan yang Tuhan tidak suka? Tuhan, aku hanya ingin melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan, keinginan apa yang ada di dalam pikiranku, di dalam hati, yang Tuhan tidak suka. God, what must I do? Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tuhan, aku hanya ingin melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup ini. Itulah hati yang menyembah. Harus sampai kepada titik tidak lagi mengingini apapun selain melakukan kehendaknya.
Jadi Bapak Ibu tidak akan memiliki kualitas penyembahan yang tinggi kalau masih punya keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kemudian Bapak Ibu, dosa di dalam daging. Dan itu adalah memuaskan hawa nafsu. Makan dan minum dan seks atau percabulan. Bapak Ibu, Lukas pasal 12 ayat 17 sampai 19 menuliskan ada seorang kaya, tanahnya banyak dan hasilnya berlimpah. Ia tanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpannya di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senang. Bapak Ibu, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ini adalah pesta pora. Mabuk-mabuk. Ini adalah dosa dalam daging. Kemudian Bapak Ibu, yang lainnya adalah dosa seks. Percabulan, selingkuh, perzinahan, LGBT, pernikahan sejenis, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Bapak Ibu, ini berat Bapak Ibu. Hati-hati dengan dosa kedagingan ini. Karena ketika dipuaskan, sifatnya nagih. Minta lagi Bapak Ibu. Sifatnya apa Bapak Ibu? Nagih. Minta lagi. Kecanduan atau addicted. Jadi Bapak Ibu harus mengerti bahwa ketika daging ini nagih, minta lagi, atau kecanduan atau addicted, itu akan menuntut untuk dipuaskan. Nah Bapak Ibu harus mengubah kecanduan untuk berbuat dosa ini menjadi kecanduan untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan. Pak, tapi bagaimana caranya? Harus ada kesempatan untuk berbuat dosa. Dan ketika Bapak Ibu memiliki kesempatan berbuat dosa, dan Bapak Ibu tidak melakukannya atau menolaknya, maka Bapak Ibu akan mengalami dan menikmati keindahan dan kesukacitaan yang besar dalam hidup Bapak Ibu. Sampai akhirnya ketika ada banyak kesempatan dan banyak tawaran untuk berbuat dosa, dan Bapak Ibu bisa menghalau itu semua. Wah, indah sekali Bapak Ibu. Sekali lagi, kesukacitaan yang besar itu akan menyelimuti hati Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, begitu pun dengan dosa yang menyangkut dengan jiwa. Kalau seseorang senang dihormati, dia akan terus berusaha untuk mencari cara agar dihormati dan menjadi terhormat. Baik lewat pendidikan, lewat popularitas, lewat kemewahan, karena memiliki banyak harta, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan itu hanya untuk memuaskan jiwa. Ada kesempatan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu dia nikmati. Dan itu semua memuaskan jiwanya. Bisa melukai atau mencelakakan orang yang berbuat jahat pada dirinya. Itu memuaskan jiwanya. Dan Bapak Ibu, lihat. Orang-orang ini akan terus mencari gara-gara. Karena kalau tidak mencari gara-gara, dia tidak bisa melampiaskan hasrat jiwanya. Dan tidak mendapatkan kepuasan dalam jiwanya. Bapak Ibu, hati-hati dengan dosa yang merasuki jiwa ini. Dan Bapak Ibu harus menyadari dosa yang melekat pada jiwa ini, yang melekat pada diri kita ini.
Dan itulah yang membuat sikap hati kita tidak menghormati dan menghargai Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih mengingini sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki, dan Tuhan tidak menikmatinya, karena tidak berguna untuk pertumbuhan iman Bapak Ibu dan tidak berguna untuk keselamatan orang lain, Tuhan berduka Bapak Ibu. Tuhan akan sedih melihatnya. Jadi Bapak Ibu, sesuatu yang Bapak Ibu miliki itu harus sesuatu yang berguna bagi Bapak Ibu dan untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan hanya untuk kesenangan diri sendiri. Dan Tuhan tidak ikut menikmatinya. Dan tidak berguna untuk pekerjaan Tuhan. Kalau Bapak Ibu masih melakukan hal seperti ini, Bapak Ibu tidak sedang menghormati dan menghargai Tuhan. Jadi Bapak Ibu, untuk bisa menghormati dan menghargai Tuhan, Bapak Ibu harus menjauhi dosa. Atau berusaha untuk hidup kudus. Nah, bagaimana Bapak Ibu seseorang untuk hidup kudus? Tidak bisa satu hari, bukan? Bagaimana seseorang bisa tidak lagi mengingini dunia atau percintaan dengan dunia? Tidak bisa satu hari. Dan perlu waktu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, seiring dengan perjalanan waktu, Bapak Ibu akan mendapatkan ada banyak pergumulan hidup. Dan pergumulan hidup itulah yang akan mendewasakan Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu akan menjadi semakin dewasa rohani. Sehingga Bapak Ibu bisa menikmati hati yang menyembah. Dan ini menjadi semakin berkualitas. Nah Bapak Ibu, penyembahan itu adalah the whole of life. Kata whole itu berarti utuh atau seluruhnya. Penyembahan kepada Tuhan menuntut seluruh keberadaan kita. Seluruhnya Bapak Ibu dan bukan sebagian. Jadi seluruh keberadaan kita, artinya seluruh hidup kita. Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya mari kita akan membacanya di dalam surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Surat Roma pasal 12 ayat yang pertama, firman Tuhan mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan dengan jelas, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah Bapak Ibu, ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa kata ibadah yang sejati, our true worship, itu bukan hanya sekedar menyanyi. Bukan sekedar memuji dan menyembah Tuhan. Bukan hanya sekedar Bapak Ibu beribadah di hari Minggu. Bapak Ibu bertahun-tahun mungkin Bapak Ibu sudah menjadi orang Kristen. Menjadi orang percaya. Menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi murid-murid Yesus. Pertanyaannya, apakah semua yang Bapak Ibu lakukan sudah disebut ibadah yang sejati? Nah, ayat ini memberikan kepada Bapak Ibu satu gambaran yang utuh dan menyeluruh mengenai penyembah. Dan bukan hanya ibadah. Bukan hanya menyanyi, bukan hanya memuji dan menyembah Tuhan di dalam ibadah. Dan juga bukan hanya memberi persembahan yang Bapak Ibu bawa kepada Tuhan. Tetapi ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Sebagai living sacrifice. Bapak Ibu, sekali lagi saya mau katakan, ibadah yang sejati dalam pandangan Allah adalah waktu Bapak Ibu mempersembahkan tubuh Bapak Ibu sebagai persembahan yang hidup. Sebagai living sacrifice yang menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Dan ini penting untuk Bapak Ibu ketahui. Yang menjadi pertanyaan adalah,
Apa yang dimaksud dengan mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup? Sebagai living sacrifice, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama, kalau Bapak Ibu perhatikan, apa yang menjadi persembahan Bapak Ibu? Hewan, binatang yang menjadi korban, hewan atau binatang yang ditaruh di atas mezbah korban bakaran untuk dijadikan persembahan. Dan hewan atau binatang ini dalam keadaan mati. Tapi Bapak Ibu perhatikan, di dalam perjanjian baru dikatakan mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Dan ini adalah hidup kita. Hidup Bapak Ibu Saudara dan saya yang Tuhan mau menjadikan persembahan bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu, Tuhan mau supaya kita mempersembahkan hidup ini. Dan itu seluruhnya sebagai suatu korban yang hidup. Yang khusus bagi Tuhan. Dan yang menyenangkan hatinya. Sebagai korban yang hidup ini bukan berbicara tentang korban binatang. Seperti yang terdapat di dalam perjanjian lama. Tetapi seluruh kehidupan kita persembahkan bagi Tuhan. Bapak Ibu mau mempersembahkan hidup Bapak Ibu sebagai korban persembahan bagi Tuhan? Itulah persembahan yang hidup. Living sacrifice yang bisa kita bawa di hadapan Tuhan. Yaitu kehidupan kita. Seluruh hidup kita. Seluruh keberadaan kita. Amin. Mari Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya kita akan membacanya di dalam terjemahan yang lain, yaitu di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Surat Roma pasal 12 ayat yang pertama, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, saudara-saudara, Allah sangat baik kepada kita. Itu sebabnya saya minta dengan sangat supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai suatu kurban hidup yang khusus untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Ibadatmu kepada Allah seharusnya demikian. Jadi Bapak Ibu, mempersembahkan tubuhmu itu artinya mempersembahkan dirimu. Dan itu berarti mempersembahkan seluruh kehidupan Bapak Ibu. Mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan. Mempersembahkan hati Bapak Ibu. Roh, jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, dan tubuh jasmani Bapak Ibu kepada Tuhan. Dan itu semua Bapak Ibu bisa lakukan di dalam penyembahan Bapak Ibu. Amin. Jadi penyembahan adalah the whole of life. Seluruh kehidupan kita. Seluruh keberadaan kita. Dan bukan cuma hari Minggu saja. Tapi hari Senin sampai Sabtu kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup. Bukan hanya hati, bukan hanya jiwa, bukan hanya tubuh. Bukan hanya sebagian dari hidup saja. Tetapi seluruh keberadaan kita. Seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu masih ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada seorang ahli Taurat yang menanyakan, hukum manakah yang paling utama? Mari Bapak Ibu kita akan membaca di dalam Injil Markus pasal 12 ayat yang ke-29 dan 30. Injil Markus 12 ayat 29 dan 30 mengatakan, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa Bapak Ibu? Dengan segenap hatimu. Dan dengan apa Bapak Ibu? Dengan segenap jiwamu. Dan dengan apa Bapak Ibu? Dengan segenap akal budimu. Dan dengan apa Bapak Ibu? Dengan segenap kekuatanmu. Jadi Bapak Ibu, apa kata penting atau kata kunci yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjawab ahli Taurat ini, Bapak Ibu? Segenap.
bukan sebagian hatimu, bukan sebagian jiwamu, bukan sebagian akal budimu, dan bukan sebagian kekuatanmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, Bapak Ibu, di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-35, Allah memerintahkan kepada bangsa Israel dan dikatakan begini Bapak Ibu. Tuhan telah membuat perjanjian dengan mereka dan memberi perintah kepada mereka. Janganlah berbakti kepada Allah lain. Janganlah kau sujud menyembah kepadanya. Janganlah beribadah kepadanya dan janganlah mempersembahkan korban kepadanya. Dengan kata lain, Allah berkata, aku tidak ingin ada yang lain. Tetapi antara kau dan aku. Dia tidak ingin ada yang lain. Apapun itu, siapapun itu. Itu yang Tuhan inginkan. Yaitu seluruhnya. Bapak Ibu, kita sering ingin memberikan yang terbaik. Tetapi tidak seluruhnya. Bapak Ibu, berapa banyak dari Bapak Ibu yang melakukan hal seperti itu? Mintalah ampun kepada Tuhan. Tuhan ampuni aku. Karena seringkali aku tidak memberikan yang terbaik kepadamu. Tuhan, aku mau berdoa Tuhan. Mulai malam hari ini, aku mau mempersembahkan yang terbaik bagimu. Pelayananku, hidupku, segalanya, seluruhnya, the whole of my life, semuanya yang aku punya, aku mempersembahkan bagimu. Tuhan, aku mau bawa hidup sebagai penyembahan bagimu. Bapak Ibu, saya percaya Tuhan akan senang sekali karena kita memberikan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Bapak Ibu, itulah yang Tuhan mau dari kita. Supaya kita datang kepada Dia dan memberikan segalanya bagi Dia. To give Him all. Amin. God bless you all. Nah, Bapak Ibu, di akhir dari renungan saya mau menaikkan satu pujian. Hidupku adalah penyembahan. Satu pujian yang indah yang akan memberkati kita semua. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya. Hidupku adalah dengan rendah hati.
hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan-Mu. Tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini, dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu saudara saya. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam yang menembus setiap dimensi kehidupan. Apapun, sekalipun, walaupun bagaimanapun hidup Bapak Ibu saudara saya. Dan percayalah, ketika Bapak Ibu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. God bless you all. Nah, silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Heinz dan Pastor Lepri yang akan menjawabnya. Amin. Terpujilah Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan bersyukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh hamba-Mu sampaikan malam hari ini. Tuhan,
Biarlah Engkau yang akan meteraikan setiap kebenaran firman Tuhan ini di dalam setiap hati anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Biarlah Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan, kami boleh diingatkan untuk kami boleh mempersembahkan hidup kami seluruhnya bagi Engkau. Dan inilah persembahan kami. Inilah living sacrifice. Persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Tuhan, biarlah hidup kami menjadi penyembahan buat. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Biarlah dari hari ke hari kami boleh terus diubahkan. Untuk kami boleh memiliki hati yang menyembah. Sehingga penyembahan kami menjadi berkualitas di hadapan hadirat. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan sebentar kami akan berdiskusi. Tuhan akan pimpin diskusi malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu yang sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan ini, bersama-sama kita katakan amin. 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 Ya, Amin. silakan Bapak Ibu. Terima kasih Mas Dekan. Amin.